Keadaan ekonomi global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Inflasi di berbagai negara mengalami peningkatan, bahkan ada yang sudah masuk dalam tahapan khawatir gawat. Tidak lepas dari situ, perang antara Rusia dan Ukraina juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi. Nah, tidak habis sampai situ, bagai jatuh ketimpa tangga, ketimpa gorila, dikabarkan China kembali lockdown karena kasus COVID yang meningkat kembali. Nah, teman-teman, apakah sampai di sini sudah selesai? Tidak. Dan belakangan ini diprediksi bahkan diramal Amerika bakal resesi. Seperti beberapa berita di samping, teman-teman boleh lihat bahwa berita-berita saat ini mengatakan Amerika sudah resesi. Dan dampaknya apa bagi Indonesia? Nah, teman-teman, ini membuat kita sedikit bahkan sudah mulai khawatir bagaimana nasib investasi kita. Namun ada salah satu pernyataan dari salah satu teman kita bahwa, "Yung, bukannya kondisi market lagi bagus ya?" Nah, sekarang kita sama-sama jadi bingung karena mari kita lihat bersama. Nah, teman-teman, ini merupakan chart dari IHSG. Teman-teman dapat lihat sendiri bahwa belakangan ini malahan kondisi market sedang naik. Tuh, lihat dari sini titik terendahnya hingga titik tertinggi itu market sudah naik sekitaran 6%-an. Ini untuk market Indonesia. Nah, kita mari melihat market Dow Jones yang dikatakan Amerika resesi ya, teman-teman lihat. Nah, cukup membingungkan juga dikala kabar berita yang sedang tidak baik-baik saja. Kita dapat lihat sejak penurunan terakhir market Dow Jones sudah mengalami kenaikan hingga 8%-an. Sepertinya mereka berjalan tidak sesuai dengan kabar ataupun kondisi ekonomi global. Nggak heran saya di komen kenapa, "Yung, bukannya market lagi bagus?" Ya, bagus karena sesuai dari pergerakan chart pasar mereka naik. Namun secara kondisi ekonomi global, data-data perekonomian tidak ada yang menunjukkan data-data bagus untuk menunjang kenaikan kedua pasar ini. Nah, mari kita juga update portofolio saya di saham US kan, karena tadi ditakutkan Amerika resesi kan. Bagaimana kabar kondisi saham saya, investasi saham saya di market US? Nah, teman-teman, saya sudah munculkan layar GoTrade Indonesia saya di sini ya. Teman-teman tahu saya juga melakukan diversifikasi di market US. Saya ada beli beberapa saham melalui GoTrade Indonesia. Nah, tadi kan dikabarkan Amerika resesi ya, teman-teman ya. Namun ketika masuk komen bahwa, "Yung, bukannya market lagi bagus ya?" Nah, saya juga ngecek porto saya dan rupanya keadaan porto saya saat ini adalah di antara 4 saham yang saya investasikan, hanya saham Alibaba yang minus 16%. Saham seperti Apple, Bank of America, dan Google mengalami plus dari 10%-an, 6%-an, dan 4%-an. Benar juga ya, kondisi global sedang tidak baik-baik saja, tapi kondisi market saya pada plus. Hanya satu yang minus ya, teman-teman ya. Masih oke kan? Nah, berangkat dari sini kemudian muncul pertanyaan, jadi bagaimana nih Yung, keadaan kondisi tidak begitu baik tapi market lagi hijau. Takutnya nih saya ketinggalan, tiba-tiba nanti ada kabar yang baik, market malahan makin hijau dan naik lebih tinggi. Seperti yang telah saya bahas di video-video sebelumnya, kita sepantasnya atau sepatutnya, tapi kita ingat ya teman-teman ya, ini disclaimer on terlebih dahulu, jadi saya tidak ada paksaan menyuruh teman-teman melakukan pembelian ataupun penjualan terhadap aset investasi. Oke, teman-teman. Di sini, teman-teman, kita tetap fokus melakukan investasi karena kenapa? Tidak ada satupun yang dapat memprediksi keadaan market bagaimana. Nih, contohnya kan, teman-teman kan, kondisi global berita-berita nggak ada yang bagus, pada buruk
pada gak baik, tapi market malahan naik. Seandainya kita takut ya teman-teman, kita nggak gerak, kita kondisi lagi nggak bagus, kita nggak mau investasi, maka momen seperti ini akan kelewat teman-teman. Ya teman-teman ya, ini menurut opini saya, ingat ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tetap lakukan untuk investasi secara rutin ya teman-teman ya. Dikala baik market sedang tidak baik-baik saja, ataupun market sedang sehat dan bullish banget ya teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat cash saya masih ada 138-an US dollar. Oh ya teman-teman, saya juga mau kasih tahu kenapa saya menggunakan GoTrade Indonesia, karena ada salah satu teman yang bilang, loh kok Pyong investnya di GoTrade Indonesia? Karena dia bisa invest mulai dari $1 saja. Jadi jangan heran kenapa cash saya masih ada 100-an tapi nggak kepakai semua. Saya ini tipikalnya kan DCA, saya tetap investasi tapi sedikit-sedikit saja dulu sambil melihat kondisi market ya teman-teman ya. Sini saya contohkan teman-teman. Contohnya saya mau beli saham Google ya teman-teman ya. Ini cukup sekitaran Rp15.000 aja kalau dirupiahkan ya teman-teman ya. Dan caranya juga sangat simple. Teman-teman cukup klik tadi seperti saya saham Google ini teman-teman. Kemudian teman-teman trade saja buy saham Google. Saya contohkan beli satu, ini adalah pembelian minimal ya, karena ada komisinya $0,13 yang menurut saya sangat rendah, karena teman-teman beli $100 $200 pun komisinya tetap segini saja, komisi atau fee-nya ya teman-teman ya. Preview buy, oke, di sini ya teman-teman ya ada biaya $0,13 dan kita tinggal swipe up. Nggak perlu menunggu waktu lama, saya sudah membeli saham Google sebesar $1. Nah di sini teman-teman, saya kan sukanya yang simple, gampang ya teman-teman ya. Oke, lihat kembali portofolio saham baru, saya sudah beli tambah lagi saham Google sebanyak $1. Jadi ini strategi yang saya lakukan. Saya tetap simpan cash sambil melihat kondisi market dan tetap melakukan investasi secara rutin. Bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan channel YouTube saya, teman-teman bakal tahu dan bakal lihat portofolio saya ada naik pelan-pelan seperti itu teman-teman. Dan juga kenapa saya milih GoTrade Indonesia, karena teman-teman boleh cek di channel saya kan ada investasi juga ya di saham Indonesia melalui reksadana. Menurut saya juga perlu diversifikasi yang namanya investasi berupa perbedaan mata uang. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana ya maksudnya? Maksudnya gini teman-teman, ketika saya sudah investasi di reksadana, saya kan menggunakan rupiah, benar kan teman-teman? Sedangkan kalau saya investasi melalui GoTrade Indonesia, saya investasinya itu menggunakan US dollar, USD. Tidak menutup kemungkinan saya bisa hasil juga ketika USD menguat terhadap semua mata uang asing. Teman-teman juga boleh lihat beberapa kali US dollar menguat terhadap rupiah seperti tabel di samping. Nah, ini juga saya manfaatkan untuk melakukan diversifikasi. Nah teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Di sini kita lihat bahwa tidak ada satupun yang bisa nge-timing dengan tepat kapan waktu yang paling baik untuk investasi. Karena dikala kondisi ekonomi yang tidak baik pun, market juga bisa naik atau hijau. Di sini juga saya melakukan diversifikasi, di mana saya ada investasi menggunakan rupiah dan saya juga ada investasi menggunakan US dollar ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti jalur ninja diversifikasi saya, teman-teman sudah bisa download GoTrade Indonesia di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa masukin invite tokennya ya, di atas ini ada, supaya teman-teman dapat bonus $2. Oke teman-teman. Bagi teman-teman yang bingung, masih punya pertanyaan, request atau apapun itu, jangan malu, jangan sungkan, langsung saja drop komen di bawah. Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, Jajak Pion.